Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jazakallah. Para hadirin jamaah Masjid Ar-Raihan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabatnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia meniti sunnah dan ajarannya. Para hadirin, materi kita pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana yang diamanahkan ke saya, adalah merawat hidayah. Jadi hidayah itu perlu dirawat biar tidak mati, biar tidak hilang. Maka hidayah itu perlu dirawat, perlu dijaga. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pentingnya hidayah. Yang kedua, penghalang hidayah. Yang nomor 3, bagaimana merawat hidayah. Jadi ada 3 pembahasan. Kita mulai dari yang pertama, urgensi hidayah, pentingnya hidayah. Saking pentingnya hidayah, yang pertama, Allah jadikan permohonan hidayah ini dalam satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Jadi berdoa minta hidayah itu Allah taruh dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Umat Islam minimal tidak boleh kurang, sehari semalam wajib minta hidayah 17 kali. Umat Islam minimal nggak boleh kurang. Kurang pasti berdosa. Karena Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Kalau nggak dibaca ya batal sholatnya. Dan diantara kandungan Al-Fatihah itu, di situ ada permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami berupa jalan yang lurus. Ini saking pentingnya hidayah, sampai-sampai
Allah letakkan permohonan hidayah itu ada dalam surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Yang kedua, itu yang pertama, saking pentingnya hidayah, yang pertama Allah letakkan permohonan hidayah itu pada surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah ini ya dibaca sehari semalam minimal, nggak boleh kurang. Berapa? Kenapa kok 17? Jumlah apa? Jumlah rakaat kita. Nah, mungkin ini perlu saya jelaskan, ini di luar materi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bagaimana kalau kita jadi makmum, Ustadz? Apakah makmum membaca Al-Fatihah juga? Ataukah cukup bacaannya imam? Bagaimana jamaah? Kalau jenengan jadi makmum, ada imam di depannya, jenengan baca Al-Fatihah apa enggak? Apa cukup Al-Fatihahnya imam? Bagaimana? Makmum baca meskipun imamnya baca? Ya, saya jelaskan. Ada beberapa pendapat tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat. Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah ataukah cukupkah imam saja? Pendapat pertama, makmum wajib baca Al-Fatihah mutlak. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak peduli sholat jadi makmum maupun jadi imam, sholat sendirian atau sholat berjamaah, sholat jahar ataupun sholat sirri. Pokoknya pendapat Imam Syafi'i ini wajib baca secara mutlak, nggak pakai perincian, mutlak. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Kamu imam, kamu makmum, sholat sendirian, sholat jamaah, sholat sirri, sholat jahar, sholat keras, sholat pelan, sama, mutlak wajib baca apa? Al-Fatihah. Dalil yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholata lahu." Barang siapa tidak membaca surat Al-Fatihah, fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Harus baca tanpa perincian, mutlak. Pendapatnya siapa ini? Pendapat yang nomor dua, pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, makmum nggak usah baca, sudah diwakili oleh imam. Maka lahu imam, barang siapa sholat dan dia punya imam, maka bacaannya imam menjadi bacaannya makmum. Ini pendapat yang nomor dua. Kalau ada imamnya baca, ya sudah, imamnya yang baca, makmumnya tidak usah baca. Ini menurut pendapat nomor dua, pendapat Imam Abu Hanifah. Yang roji yang mana? Yang roji yang mana? Ya jamaah, yang pertama apa yang kedua? Yang roji nomor tiga, insya Allah. Pendapat yang memperinci, jika sholatnya itu sholat sirri, maka makmum wajib baca. Disinilah dalilnya Imam Syafi'i dipakai. Jadi imamnya bacanya sirri seperti sholat duhur, seperti sholat asar,
maka makmum wajib baca. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala sholata lahu. Barang siapa yang enggak baca Al-Fatihah enggak ada salat baginya, harus baca. Tapi kalau imamnya itu salat jahar, bacaannya jahar, seperti 2 rakaat pertama salat maghrib dan 2 rakaat pertama salat isya dan 2 rakaat salat subuh, karena imamnya jahar maka makmumnya cukup diam mendengarkan dengan baik. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka diamlah, dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi pendapat nomor 3 ini pendapatnya Imam Syafi'i dipakai, pendapatnya Imam Abu Hanifah ya dipakai, ya. Karena kalau imamnya baca terus jenengan baca di belakangnya, kita kena tuh surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. 4 apa 5? 204 apa 205? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, diam. Fastami'u, dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Sehingga saya pribadi lebih cenderung ke pendapat nomor 3. Tapi kalau ada yang memilih pendapat nomor 1 atau nomor 2, tidak apa-apa, boleh beda. Kembali ke materi inti, pentingnya hidayah. Yang pertama, Allah jadikan permohonan hidayah ada dalam surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Artinya kalau orang tidak minta hidayah pasti batal sholatnya, karena itu bagian dari surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Yang nomor 2, Rasulullah ngajari kita minta hidayah. Di antara doanya Nabi yang terkenal, dan hendaknya doa ini kita masukkan ke doa-doa yang harus kita baca. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah nomor 1, karena yang lainnya nggak bermanfaat kalau nggak ada hidayah. Nomor 1, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri, wal ghim, menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Afaf itu menjaga kesucian diri, menjaga diri dari segala keburukan. Wal ghina, dan kecukupan, kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, takwa, menjaga diri, dan apa tadi satunya? Wal ghina, kekayaan. Nabi minta hidayah dulu, saking pentingnya hidayah. Nomor 3, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita minta hidayah. Allah sendiri menyuruh kita untuk minta hidayah. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam hadits qudsi, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah.
petunjuk. Fastahduni, maka mintalah hidayah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada diri kalian. Itu pentingnya hidayah, sampai-sampai satu dimasukkan di surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, menjadi rukunnya sholat. Kemudian Nabi juga ngajari kita untuk minta hidayah. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa kita semua tersesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Kemudian kita juga disuruh minta apa? Hidayah. Nah, makanya hidayah itu mahal. Penghalang-penghalang hidayah. Apa saja penghalang-penghalang hidayah? Yang pertama, al-jahlu wal-i'rad, bodoh dan berpaling. Kenapa orang terhalang gak bisa dapat hidayah? Yang pertama, al-jahlu wal-i'rad, tidak mau belajar, berpaling, tidak mau datang ke majelis ilmu. Itu faktor utama. Padahal Rasulullah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi harus dicari hidayah itu, enggak boleh berpaling, harus datang ke majelis ilmu. Nabi Musa alaihi salam pernah berpidato dengan khutbah yang sungguh menyentuh hati, sampai-sampai Bani Israel nangis. Dorofat minhal uyun, air mata mereka berderai. Wa khasa'at minhal qulub, hati-hati mereka khusyuk mendengarkan khutbahnya Nabi Musa. Setelah itu ada seorang yang mendatangi Nabi Musa, Bani Israel. Ya Nabi Allah, man a'lamun nasi fil ard. Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, saya. Sebenarnya Nabi Musa itu enggak sombong, tapi Nabi Musa itu sekedar mengabarkan kenyataan. Beliau kan diutus untuk Bani Israel. Terus ditanya orang Bani Israel, siapa orang yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, saya. Sebenarnya Nabi Musa itu enggak sombong. Nabi Musa hanyalah mengabarkan apa? Kenyataan. Tetapi Nabi Musa lupa, tidak menisbatkan ilmu itu kepada Allah, tanpa berbicara wallahu a'lam. Ya menurutku ya saya, wallahu a'lam. Lupa enggak ngomong wallahu a'lam. Maka Allah tegur Nabi Musa bahwa di sana ada orang yang lebih berilmu daripada engkau, wahai Musa. Kau harus berguru kepadanya di pertemuan dua laut. Jadi Nabi Musa disuruh mencari orang yang berilmu itu di antara dua laut, Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa, bawalah ikan. Bawalah apa? Ikan mati ikannya, bukan ikan hidup. Bawalah ikan di wadah. Nanti kalau aku berikan ke ikan yang sudah mati itu ruh, dan ikannya bergerak-gerak, berarti disitulah orang yang paling berilmu itu berada. Pada waktu itu Nabi Musa berangkat bersama pembantunya Nabi Yusha bin Nun. Dibawa
sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, kelelahan safar jauh belum ketemu sama hamba yang kata Allah lebih berilmu daripada Nabi Musa. Kelelahan dua-duanya, Nabi Musa dan pembantunya yaitu Nabi Yusha bin Nun. Bedanya kalau Nabi Musa itu Rasul, kalau Yusha bin Nun itu Nabi bukan Rasul. Ada batu besar, maka keduanya istirahat, tertidur di situ. Di saat tertidur itulah Allah beri ruh kepada apa? Ikan, sehingga ikan itu goyah di wadahnya. Terus ikannya itu mencari jalan ke laut, hidup. Terus terbangun, pembantunya Nabi Musa melihat ikan itu, tapi lupa, gak disampaikan ke siapa? Nabi Musa. Berjalan, melanjutkan perjalanan sampai jauh, baru Nabi Musa kelelahan ngomong ke pembantunya, ya tolong bawa ke sini makan siang kita. Ya, lakot apa? Gimana dalam surat Al-Kahfi? Fi safarina hadza nasoba. Kami menjumpai dalam safar kita ini sangat melelahkan, capek. Setelah itu ketika pembantunya ini datang ke tempat wadah itu, baru sadar ternyata ikannya itu nggak ada. Ikannya sudah lari di tempat yang tadi ketika istirahat di batu besar tadi itu. Disampaikan ke Nabi Musa, ternyata ikannya sudah hidup semenjak kemarin waktu kita apa? Istirahat di mana tadi? Di batu besar itu. Akhirnya Nabi Musa dan pembantunya balik itu sehari semalam, sehingga kembali ke batu itu dan mengetahui di situ ikan itu hidup lagi. Ikan ini Allah Subhanahu wa taala tahan aliran air laut sehingga nampak seperti kayu, nggak kemana-mana ikan ini. Baru Nabi Musa tahu setelah balik, ternyata disinilah tempat bertemu Nabi, siapa namanya? Nabi Khidir. Maksud saya, coba di situ bagaimana perjalanan Nabi Musa mencari ilmu. Saking takutnya Nabi Musa tersesat, Nabi Musa ingin dapat hidayah, mencari orang yang paling berilmu, sampai beliau berjalan panjang itu. Ini maka kita pun demikian. Untuk merawat hidayah butuh ngaji, butuh duduk di majelis ilmu. Ini penghalang hidayah yang pertama, al-jahlu, kebodohan, wal i'rad, berpaling, tidak mau ngaji. Nomor dua, penghalang hidayah yang nomor dua adalah al-kibr, sombong. Sombong ini menyebabkan orang gak bisa dapat hidayah. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah ke Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis tok yang enggak mau sujud. Kenapa iblis kok enggak mau sujud? Alasannya apa? Aba, enggan, wastakbaro, sombong, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu iblis tahu nggak kalau yang memerintahkan sujud itu Allah? Tahu nggak? Iblis tahu nggak bahwa Allah itu Allah, Tuhan semesta alam? Tahu. Tetapi karena ada perasaan sombong menyebabkan dia nggak bisa dapat hidayah. Harusnya kan menjalankan perintah Allah. Dia tahu itu hak. Dia tahu itu benar perintah ini, tapi kan ada sombong,
tidak bisa meraih hidayah. Aba wastakbara, dia enggan, dia sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa humtun nas, menolak manusia. Batarul haq, menolak kebenaran, wa humtun nas, dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, dua-duanya dilakukan iblis. Usjudu li Adam, sujudlah ke Adam. Iblis bantah, nggak mau ya Allah. Aba wastakbar, tidak mau, menolak perintah Allah, ditolak, tidak mau. Aba, nggak cukup menolak kebenaran, nggak cukup, meremehkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ini menyebabkan orang nggak bisa dapat hidayah. Wong sombong nggak bisa dapat hidayah. Padahal tahu loh, iblis itu, perintah Allah itu hak. Nah sekarang pertanyaannya, hukum sujud kepada manusia itu boleh ndak? Nah ini di luar materi nih, di luar materi. Kalau ada orang Idul Fitri sujud kepada ibunya, sungkem, kakinya dicium, sujud, syirik enggak? Gimana? Sujud kepada selain Allah itu boleh enggak? Syirik enggak? Saya jelaskan. Sujud itu ada dua. Yang pertama sujudut tahiyah. Mohon maaf, sujud itu ada dua. Yang pertama sujudul ibadah, sujud ibadah, sujud penghambaan, sujud penyembahan. Sujud yang model seperti ini harus untuk Allah saja. Jelas ya? Kalau diperuntukkan kepada selain Allah maka syirik. Saya ulangi, sujud ada dua. Sujud yang pertama adalah sujudul ibadah, sujud ibadah, sujud penghambaan, sujud penyembahan. Model sujud yang seperti ini hanya untuk Allah. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah syirik, karena ini sujud penghambaan. Yang nomor dua, sujudu at-tahiyah, sujud penghormatan. Kalau sujud penghormatan ini menurut ulama, menurut syariat umat-umat terdahulu boleh. Saya ulangi, sujud penghambaan berarti nomor berapa ini? Halo, yang pertama sujud apa? Ibadah, itu harus kepada Allah, selain Allah syirik. Sekarang yang nomor dua sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan penyembahan. Nah sujud penghormatan ini menurut syariat umat-umat terdahulu boleh. Bukan syirik, bukan maksiat, boleh. Mana dalilnya? Tuh tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan para malaikat supaya sujud ke Adam. Ini sujud apa? Apa mungkin kita katakan sujud penyembahan? Nggak mungkin. Masa Allah nyuruh ngelakoni syirik? Kan nggak mungkin. Berarti sujud ini adalah sujud apa? Tahiyah. Sujud apa? Penghormatan. Allah yang nyuruh, masa haram? Allah yang nyuruh kok haram? Boleh. Dalil yang kedua, bahwa sujud tahiyat boleh kepada manusia menurut syariat terdahulu. Dalil yang kedua adalah sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf
kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf kan bermimpi, Pak. Bermimpi apa coba? Ada 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya. Beliau mimpi waktu kecil. Zaman berlalu sampai Nabi Yusuf ada di Mesir, singkat kata ketemu sama dulur-dulurnya, tobat semuanya, dan mereka apa? Sujud. Kan ada di surat Yusuf itu. Maka mereka sujud ke Nabi Yusuf. Itu kisah, nggak ada pengingkaran, disetujui Allah. Allah tidak mengingkari, dan Nabi Yusuf juga nggak mengingkari. Ojo sujud iki sirik, nggak ngomong ngono kok. Halo, boleh nggak berarti? Boleh menurut umat terdahulu, syariat umat-umat terdahulu. Bagaimana kalau menurut syariat kita, kalau sujud ibadah nggak dibahas loh ya. Kalau sujud ibadah pasti hanya untuk apa? Allah. Yang kita bahas sujud apa? Tahiyat atau penghormatan. Nah, sujud penghormatan ini di umat terdahulu boleh. Umat Islam gimana? Nggak boleh, haram. Tapi bukan syirik, haram. Dalilnya mana? Dalilnya Mu'ad bin Jabal ini datang dari negeri Syam. Di negeri Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Jordania, zaman dulu kan dikuasai Romawi. Zaman Rasulullah kan masih dikuasai Romawi, negeri Syam ini. Terus Mu'ad bin Jabal ini melihat para orang-orang Nasrani, Kristen, mereka sujud kepada asakifah mereka, uskup-uskup mereka. Orang-orang Kristen zaman itu sujud ke uskup-uskupnya. Terus Mu'ad mikir, lah uskup-uskup ini disujudi, bukankah Rasulullah lebih berhak untuk disujudi? Paham? Lebih berhak untuk disujudi. Akhirnya Mu'ad bin Jabal pulang balik ke Madinah. Ketika Mu'ad bin Jabal ketemu sama Rasul pertama kali, yang dilakukan Mu'ad langsung sujud. Mu'ad sujud. Maka dilarang oleh Nabi, dan Nabi berkata, ya, seandainya sujud kepada manusia itu dibolehkan, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Dilarang. Tapi apakah sampai syirik? Halo? Tidak. Jadi sujud ada berapa? 2. Sujud ibadah ini murni milik Allah, nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dipalingkan kepada selain Allah maka syirik. Sujud ke keris, sujud ke pohon, sujud ke Nyi Roro Kidul, sujud ke blorong dan seterusnya, nah, ini syirik. Tapi kalau sujud penghormatan, maka menurut umat-umat terdahulu syariatnya boleh berdasarkan dalil tadi itu. Adapun syariatnya Nabi Muhammad dua-duanya nggak boleh, baik ibadah maupun tahiyat sama-sama nggak boleh. Cuma kalau yang pertama syirik kalau diberikan kepada selain Allah, tapi yang kedua ini haram tapi nggak sampai syirik. Jadi penghalang hidayah yang pertama, kembali ke materi utama, penghalang hidayah yang pertama adalah berpaling dari ilmu, nomor 2 sombong, yang nomor 3 hasad. Hasad ini menyebabkan orang nggak dapat hidayah. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Nabi nggak mau masuk Islam? Hasad. Mereka tahu loh. Sofia pernah berkata, dulu ketika aku masih beragama Yahudi, kami mendengar ada orang yang ngaku jadi nabi datang dari Mekah ke Medina. Kami masyarakat Yahudi sangat galau, bener nggak ini nabi? Karena kebetulan orang Yahudi juga sedang menunggu-nunggu datangnya nabi akhir zaman. Ini kan sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Maka kata Sofia, aku mendengar bapakku berbincang-bincang sama pamanku.
ingin mencari tahu kebenaran Nabi ini, maka bapakku sama pamanku berangkat pagi-pagi menemui yang katanya Nabi itu. Siapa maksudnya? Rasul. Bapakku sama pamanku tidak pulang kecuali sore hari. Saya melihat wajah ayahku kusut. Kemudian saya mendengarkan perbincangan di antara pamanku dan bapakku. Pamanku berkata kepada bapakku, huwa, apakah dia itu dia? Apakah dia itu Nabi yang kita tunggu-tunggu selama ini kedatangannya? Maka bapakku menjawab, la huwa, dia itu ya dia itu. Dia itu ya Muhammad itu, ya itu Nabi ya itu. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada Sofia ini anakku. Aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada keyakinanku bahwa Sofia ini anakku. Mboy anakku temenan boga iki. Tapi nek Muhammad pasti terang, nyata, gamblang, persis dalam Taurat ciri-cirinya. Kalau begitu kata pamanku, ayo kita berbaiat kepadanya. La, tidak. Adawatuhu ma baqitu, aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Bagaimana mungkin kita disuruh beriman kepada nabinya orang Arab, keturunannya Ismail, dan Ismail adalah keturunannya budak dari ibunda kita, sedangkan kita ini keturunannya Israel, sedangkan Israel adalah Nabi Yakub adalah anaknya Ishak, dan Ishak adalah anak dari Sarah istrinya Ibrahim. Tidak mau. Kenapa kok dari Arab? Kenapa kok gak dari Israel? Tidak mau. Turun ayat Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab itu tahu siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak kandungnya sendiri. Tahu orang Yahudi itu, sak tahu-tahu nih. Orang Yahudi itu ngerti betul Nabi Muhammad itu Rasul. Ketika Rasulullah SAW datang ke kampung Bani Nadir. Bani Nadir itu kampungnya Sofia. Ketika sebelum masuk Islam. Tahu Sofia kan? Sofia itu siapa? Istrinya Nabi yang dulunya agama Yahudi. Nabi ke kampung Bani Nadir membicarakan tentang diat. Ceritanya panjang kalau diceritakan semuanya. Maka orang Yahudi itu bermusyawarah, ini Muhammad mumpung di kampung kita, ini kesempatan emas untuk membunuhnya. Siapa kira-kira yang mau membunuh Muhammad? Ini kesempatan emas, dia ada di kampung kita. Dan memang sifatnya Yahudi itu membunuh para nabi, yaqtulunal anbiya bi ghairil haq. Maka ada satu orang, saya yang akan membunuhnya. Dia membawa gilingan, zaman dulu kan untuk menghancurkan biji-bijian kan pakai apa? Giling. Maka ada orang lari naik ke atas bawa gilingan batu besar itu. Ditegur sama teman-temannya, jangan. Wallahi kalau kau lakukan ini, pasti Jibril akan datang dan memberikan wahyu kepada. Temenan, diangkat sama orang ini, datang malaikat Jibril ngasih wahyu, Nabi menyingkir dari tempat itu sehingga Nabi selamat. Sombong, orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad, tapi karena hasad ya, kenapa kok dari Arab, kenapa enggak dari bangsa Israel? Enggak mau, hasad. Terus diantara yang menyebab penghalang hidayah adalah hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu itu Pak bisa dengan tahta, bisa dengan wanita, macam-macam, bisa dengan kedudukan, harta bisa. Contoh bahwa hawa nafsu baik dengan tahta, wanita, harta itu menyebabkan terhalang dari hidayah. Rasulullah pernah ngirimi surat kepada Kaisar Romawi namanya Heraklius. Masuk Islamlah kau akan selamat. Nah, Kaisar Romawi ini ngerti dalam mimpi-mimpinya bahwa sebentar lagi akan muncul raja pemimpin dari kaum yang berkhitan, kaum yang sunat.
Kaisar Romawi tanya ke punggawa-punggawa kerajaannya, siapa di muka bumi orang yang sunat? Dijawab sama punggawa-punggawa kerajaannya, yang sunat ya orang Yahudi. Akhirnya sebagian panglimanya berkata, tenang wahai baginda, kalau engkau mau kita habisi orang Yahudi. Ternyata di situ ada orang yang menginformasikan, wahai baginda Kaisar Romawi, yang sunat itu enggak hanya orang Yahudi, tapi seluruh bangsa Arab itu sunat. Bahkan Abu Jahalnya, Abu Lahabnya pun sunat. Enggak hanya umat Islamnya, asal Arab mesti apa? Sunat. Karena itu peninggalan syariatnya Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Ismail, yang masih dilestarikan Islam dan Yahudi. Saya ulangi ya, sunat itu ajarannya Nabi Ibrahim. Yahudi sama Islam sampai detik ini melestarikan syariat itu. Hanya Kristen yang, hanya Nasrani yang tidak melestarikan. Yesus disunat, Pak. Yesus sunat, Nabi Isa itu sunat, dan diakui mereka dalam kitab-kitab mereka. Karena bagi orang Yahudi, Yesus, Nabi Isa itu lahir sebagai orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu lahir mengikuti syariat apa? Yahudi, Judaism. Lah, akhirnya Kaisar Romawi memanggil, ingin mengorek informasi langsung dari orang Arab yang sedang dagang di negeri Syam. Pengen dengar langsung kondisi, katanya ada nabi di negeri Arab itu. Jadi sudah berita itu sampai ke Kaisar Romawi, ada nabi terlunta-lunta, diintimidasi sehingga hijrah dari Mekah ke Madinah. Berita ini sampai ke Heraklius, Kaisar Romawi. Maka Kaisar Romawi ingin mendapatkan informasi tentang orang yang katanya nabi ini, karena Heraklius ini baca Taurat, ngerti baca Injil. Kebetulan pada waktu itu ada kafilah dagang orang Arab yang pimpinan rombongannya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dipegang sama militer tentara Romawi, dibawa ke istana. Maka dikorek informasi dari mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Kaisar Romawi berkata, siapakah di antara kalian yang nasabnya paling dekat kepada orang yang katanya nabi itu? Maka Abu Sufyan angkat tangan, saya yang paling dekat nasabnya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdis Syam bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Satu canggah ya, canggah tadi apa jenenge, saya yang paling dekat. Akhirnya ditanya Kaisar Romawi, lihat bagaimana orang itu kalau syahwat terhalang dari hidayah, padahal dia itu tahu itu kebenaran. Kaisar Romawi bertanya, saya tanyakan kepadamu wahai orang Arab, bagaimana nasab orang yang ngaku nabi itu? Dijawab sama Abu Sufyan, nasabnya tinggi, keturunannya Abdi Manaf, keturunannya Bani Hashim, orang yang nasabnya tinggi di kota Mekah. Pertanyaan yang nomor dua, apakah ada orang yang menyeru sebelumnya seperti yang ia seru sekarang ini? Dijawab sama Abu Sufyan, tidak ada. Sebelumnya tidak ada orang yang menyeru seperti dia. Pertanyaan ketiga, apakah dulu bapaknya ada yang menjadi raja? Abu Sufyan menjawab, tidak, bahkan dia ini anak yatim. Betul toh? Betul apa enggak? Nabi di perutnya ibunya sudah apa? Udah yatim. Belum lahir sudah yatim Rasulullah. Pertanyaan keempat, siapa saja yang mengikuti orang yang ngaku nabi itu? Orang yang lemah-lemah apa orang yang kuat-kuat? Miskin-miskin apa orang kaya-kaya? Kata Abu Sufyan, yang mengikutinya orang-orang yang lemah, seperti Bilal, Abdullah bin Mas'ud, orang budak-budak itu. Pertanyaan kelima, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Dijawab sama Abu Sufyan, semakin bertambah. Apakah pengikutnya ada yang murtad? Tidak ada yang murtad. Kita siksa, kita intimidasi, kita cambuki, tapi tetap nggak mau murtad.
Pertanyaan yang ketujuh, apakah kalian dahulu pernah menuduhnya sebagai pembohong? Dijawab sama Abu Sufyan, enggak. Bahkan dulu ketika belum ngaku nabi, kita menjulukinya dengan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, amanah. Pertanyaan ke-8, apakah dia pernah menipu? Enggak pernah. Ke-9, apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Pertanyaan ke-10, bagaimana peperangan antara kalian dengan orang yang ngaku nabi itu? Kata Abu Sufyan, silih berganti. Kadang mereka yang menang perang Badar, kadang kami yang menang perang Uhud. Silih berganti. Pertanyaan yang ke-11, apa yang dia seru? Dia menyuruh kami untuk menyembah ke satu Tuhan, menyembah kepada Zat yang satu, menciptakan langit dan bumi, menegakkan sholat, menyambung tali rohim, dan seterusnya. 11 pertanyaan. Setelah selesai, perhatikan, Abu Sufyan Kaisar Romawi memberi komentar terhadap jawabannya Abu Sufyan. Yang pertama, saya katakan kepadamu bagaimana nasabnya, kau katakan nasabnya tinggi, maka saya katakan begitulah nasabnya para nabi nasabnya tinggi. Tidak semua nabi itu kaya, tapi nabi pasti nasabnya tinggi. Pertanyaan kedua, apa ada pendahulu sebelum dia yang menyerukan hal yang sama? Kamu katakan tidak ada, karena kalau seandainya sebelumnya ada orang yang menyeru seperti yang dia seru, berarti ini hanyalah orang yang meniru-niru orang sebelumnya. Saya katakan kepadamu, apakah bapaknya ada yang menjadi raja? Kau katakan tidak, bahkan dia ini anak yatim. Saya katakan seandainya bapaknya raja, berarti dia hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kejayaan kerajaan ayahnya. Kan ngono rata-rata nek bapaknya jadi presiden, anaknya pengen jadi presiden. Ojo aneh-aneh lo mikir ya. Ben Pak Karno jadi presiden, Megawati pengen jadi presiden, itu biasa kayak gitu tuh. Nomor berapa ini tadi? Bagi siapa yang mengikutinya, kamu katakan pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Begitulah pengikut para nabi terdahulu, pengikutnya lemah-lemah. Saya katakan kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kamu katakan bertambah. Itulah iman kalau sudah menancap dalam hati, mereka nggak akan murtad. Apakah ada yang murtad? Tidak ada. Apakah kalian pernah menuduhnya pembohong? Kalian katakan tidak pernah. Betul, karena para nabi gak ada yang berbohong. Karena kalau berbohong gak mungkin digugu sama kaumnya. Saya katakan apakah dia pernah menipu? Kamu katakan tidak pernah menipu. Begitulah para nabi gak mungkin menipu umatnya. Saya katakan kepadamu, apakah kalian memeranginya? Kamu katakan iya, kami memeranginya. Begitulah para nabi dahulu, semuanya diperangi kaumnya. Saya katakan kepadamu, bagaimana peperangan kalian? Kalian katakan silih berganti. Begitulah peperangan nabi-nabi terdahulu, kadang menang kadang kalah. Saya katakan kepadamu, apa yang dia seru? Kamu katakan ini nabi menyuruh untuk menyembah satu Tuhan, menegakkan sholat. Begitulah para nabi menyuruh untuk menyembah satu Tuhan. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Kata Abu Sufyan, kata siapa? Heraklius. Kalau jawabanmu tadi semuanya dari A sampai Z, seperti itu kondisi nabi itu, yang katanya ngaku nabi itu, kondisinya seperti yang kamu ceritakan kepadaku, wallahi tempat berbijakku ini nanti akan dikuasai oleh orang yang ngaku nabi itu. Wallahi seandainya yang kita ceritakan tadi nabi itu ada di depanku, niscaya akan saya cuci kakinya. Setelah itu Kaisar Romawi mengumpulkan para menteri-menterinya, penggawa kerajaannya, penguasa-penguasa, anak bawahannya, dikumpulkan semuanya. Kemudian Kaisar Romawi berkata, mau kalian ingin mendapatkan kemenangan, berbaiatlah kepada nabi ini, Nabi Muhammad. Sudah ngomong gitu, sudah keluar dari lisannya, ayo kita berbaiat kepada nabi, inilah nabi yang sesungguhnya. Tapi Abu Sufyan itu melihat gelagat-gelagat tidak senang dari bawahannya, menterinya, panglima perang, gerundel, besengut, menempakkan ketidaksenangan dengan ucapannya siapa tadi? Heraklius. Akhirnya Heraklius ngepir sahwatnya untuk tetap jadi raja, menghalangi dia mendapatkan hidayah. Dan dia berkata kepada para punggawa kerajaan, pembesar-pembesar,
Kaisar Romawi berkata, aku tanyakan itu kepada kalian, aku ngomong tadi sekedar untuk menguji iman kalian. Gak jadi masuk Islam. Tahu nggak itu kebenaran? Tolong jawab, tahu nggak? Apa yang membuat dia terhalang dari mendapatkan hidayah? Hawa nafsu terhadap kerajaannya, nggak mau dia lengser dari kerajaan. Berbeda dengan Najasyi. Najasyi tahu resikonya, dia akan dikudeta, tahu, tapi Najasyi nggak peduli. Saya beriman kepada Muhammad SAW. Semenjak Najasyi itu masuk Islam, Najasyi itu tidak pernah menyerahkan upeti ke Kaisar Romawi Heraklius. Heraklius, anehnya Heraklius juga tidak nyerang Najasyi, tidak nyerang Habasyah, padahal sudah nggak pernah bayar upeti lagi. Ditanyakan oleh adiknya, Heraklius ditanyai oleh adiknya, kenapa kau biarkan budak-budakmu di negeri Afrika itu balelo kepadamu? Kaisar Romawi menjawab, seorang yang sudah memilih agamanya, apa yang bisa aku perbuat? Jadi Heraklius itu tahu kalau Najasyi masuk Islam. Meskipun Najasyi nggak bayar upeti, nggak diserang sama Heraklius, karena Heraklius itu aslinya hatinya juga tahu bahwa itu yang benar. Tapi apa yang menghalangi beliau mendapatkan hidayah? Hawa nafsu, ingin menjadi pemimpin, punya kerajaan, tahta. Hawa nafsunya inilah menghalangi dia mendapatkan hidayah. Selanjutnya nomor 5, kita lanjutkan dikit. Di antara penyebab terhalangnya hidayah adalah nomor 5, at-ta'assub bil aba, fanatik terhadap nenek moyang dan fanatik terhadap ormas atau golongan. Itu menyebabkan sulit dapat hidayah. Dituturi angel, soalnya wis kadung fanatik. Surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ayo ikuti Al-Quran, ayo ikuti sunnah. Mereka mengatakan enggak cukup apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Jadi nggak bisa dapat hidayah karena fanatik terhadap golongan. Yang nomor 6, di antara penghalang hidayah adalah teman yang rusak. Seperti kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu menjelang wafat didatangi Nabi, diajak masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Pamannya enggak, langsung disaut dengan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajaran leluhurmu? Teman yang rusak akan menghalangi orang dapat hidayah. Makanya orang yang membunuh 99 nyawa akhirnya jadi 100, terus tanya apakah bisa tobat? Bisa, tapi kau harus apa? Hijrah, tinggalkan komunitasmu yang rusak, koncoanmu harus berubah, circlemu harus berubah, jangan orang-orang itu lagi. Nggak bisa tobat, harus pindah, harus ganti teman-teman, ya, karena teman yang rusak itu bahaya. Nomor berapa? Nomor 7, lingkungan yang buruk. Ya tadi itu ya, lingkungan yang buruk. Dalilnya ya tadi itu, yang disuruh hijrah tadi setelah membunuh 100 nyawa, pengen tobat tadi itu. Nah, bagaimana sekarang cara merawat hidayah? Poin yang terakhir, pertama kan pentingnya hidayah, kedua apa tadi? Penghalang-penghalang hidayah. Sekarang bagaimana cara kita merawat hidayah? Ya penghalang tadi tinggal dibalik aja. Atau nggak apa-apa saya jelaskan. Di antara cara merawat hidayah, yang pertama memohon kepada pemiliknya. Siapa pemilik hidayah? Allah. Allah punya nama Al-Hadi, zat yang maha memberi
hidayah. Allah punya nama yang artinya Allah punya nama Al-Hadi, zat yang maha memberi hidayah. Terus bagaimana cara kita merawat hidayah? Mintalah kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Maka terus berdoa. Di antara doanya kan banyak itu. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Atau tadi Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'alukal huda, atau ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang pertama ya minta kepada pemiliknya supaya kita dapat hidayah. Nomor dua, bagaimana cara merawat hidayah? Bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, konsisten. Dalilnya Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan memberikan hidayah kepadanya. Ya, untuk dapat hidayah itu harus ada sebabnya, nggak bisa dengan datang ke majelis ilmu bertanya, nggak boleh berpaling. Kemudian nomor tiga, cara merawat hidayah, istiqomah. Istiqomah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul amali akhabbu ilallah, ya Rasul amalan apa yang paling disenangi Allah? Kata Nabi, dawamuha wa inqallah, yaitu amalan yang ajek, kontinu, terus menerus meskipun dikit. Jadi hidayah itu dirawat. Bagaimana cara merawat hidayah? Diistiqomai. Terutama sholat itu temenan. Sholat itu Pak jenengan kalau sholatnya teratur baik, insya Allah yang lain itu aman. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya jejak lurus, insya Allah yang lain itu lebih mudah. Terus di antara cara merawat hidayah adalah mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, niscaya mereka dapat hidayah. Jadi supaya dapat hidayah, tirulah Nabi dan tirulah para sahabat. Kemudian di antara cara merawat hidayah adalah sering-seringlah membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Pak, jangan sampai kita ini lepas dari Quran. Jenengan kalau hidupnya kok kalut, susah, rumah tangga itu berantakan, gak jelas, sumpek kabeh. Di antara caranya adalah mulailah mendekat ke Al-Quran. Setelah subuh sampean baca Al-Quran. Jenengan perhatikan saya ini, sampean coba yang belum mengamalkan. Jenengan jarang baca Quran, sampean mulai sholat subuh berjamaah, setelah itu sampean baca Al-Quran. Nanti hari itu akan terasa enak gitu. Hari itu terasa ada barokahnya gitu. Mendekatlah ke Al-Quran. Al-Quran itu hidayah. Dalikal kitabu la raiba fi, terus hudan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman. Maka kalau ingin dapat hidayah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Hidup kok sumpah kok nggak enak kabeh, bisnis kok gak jelas. Mungkin periksalah muamalamu dengan Al-Quran. Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Makanya supaya waktu ini kita berkah, Pak, nggak kepontal-pontal, sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Saya nggak ngomong sisakan waktu untuk membaca Al-Quran, enggak. Bukan sisakan waktu, tapi apa? Sediakan. Nek sisa-sisa yo nek kober, nek sempat, enggak. Mulai sekarang Al-Quran harus ada waktu. Apapun kerjaan sesusi, seribet apapun, pending dulu baca Quran. Nanti jenengan akan menjumpai kenyamanan, barokah, waktu jadi lapang, jadi fresh, ya, rasanya awak itu enak. Serius, Pak.
Ya, tinggal dicoba. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Al-Qur'an. Siapa yang bersama Al-Qur'an pasti jadi yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang ngajari Al-Qur'an. Ini Nabi yang ngomong. Makanya siapapun kalau nempel Al-Qur'an pasti yang terbaik. Al-Qur'an yang membawa Al-Qur'an ke Nabi Muhammad malaikat Jibril toh, nggih. Maka Jibril malaikat yang terbaik. Yang menerima Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi yang terbaik. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar jadi malam yang terbaik. Al-Qur'an turun pada bulan apa? Ramadan, sahur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Maka Ramadan jadi bulan yang terbaik. Al-Qur'an turun di negeri mana? Mekah dan Medina. Maka Allah jadikan dua kota yang terbaik. Generasi siapa? Generasi mana yang Al-Qur'an turun kepada mereka? Generasi para sahabat. Maka Allah jadikan sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nempellah ke Al-Qur'an supaya kamu jadi yang terbaik. Bacalah Al-Qur'an. Dan sudah janjinya Allah, Al-Qur'an itu mudah, Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Tidak ada kitab baik, kitab yang diyakini kesuciannya apa enggak ada kitab di muka bumi yang bisa dihafal oleh bocah kecil yang enggak ngerti bahasanya kecuali bahasa Arab. Kecuali apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ini arek umur 7 tahun 10 tahun durung iso bahasa Arab bisa menghafal Al-Qur'an. Kalau enggak mukjizat enggak mungkin. Mau enggak ngerti bahasa kitab tebel sakmene iso dihafal. Kalau karena Allah sendiri yang ngomong walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an, tinggal gelem tagak wong iki. Ya. Enggak, ini bocah kecil loh hafal. Ini profesor doktor yang hafal Injil. Mana? Ada? Enggak ada. Yang profesor loh itu. Enggak ada. Yang ngerti bahasa Ibrani sekalipun, mana? Enggak ada. Tapi kalau Al-Qur'an ini bocah kecil umur 10 tahun 12 tahun bisa hafal padahal gak ngerti bahasa Arab. Wong Arab tuh heran, kalian orang Indonesia gak ngomong Arab? Enggak, kita ngomong Indonesia. Terus tapi kok sholatnya pakai bahasa Arab? Loh, sholatnya iya Qur'an di bahasa Arab tapi gak ngiso bahasa Arab. Mereka kok heran, bacaannya bagus gitu para kufat-kufat itu, tapi mereka gak ngerti bahasa Arab. Enggak bisa. Loh kok bisa ya? Bisa. Ya, itu karena mukjizat. Itu nggih, jadi mari kita rawat hidayah ini dengan dekat ke Al-Qur'an. Terus nomor berapa? Terakhir berapa? Nomor 6, cara merawat hidayah bermajelis ilmu, berteman sama orang baik, berteman sama teman-teman yang baik, menciptakan lingkungan yang baik. Ya, datang di majelis ilmu. Datang di majelis ilmu itu penting untuk mengokohkan ya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Monggo kalau ada pertanyaan, jika ada. Kalau nggak ada ya ojo dipaksa. Monggo. Monggo. Yang keras Mas suaranya Mas, tidak dengar. Iya. Iya.
Alasannya ya karena ada penghalang-penghalang hidayah. Penghalang hidayah masih ada pada dirinya. Meskipun dia berdoa, selama penghalang ini belum dihilangkan, menjadi penyebab doanya nggak dikabulkan. Sebagaimana hidayah punya penghalang, doa pun punya penghalang. Makanannya halal apa enggak? Makanan haram bisa menghalangi apa? Doa. Makanan haram bisa menghalangi doa. Terus hidayah sendiri punya penghalang. Penghalangnya adalah misalnya seperti yang tadi sudah kita uraikan, tidak mau merujuk kepada pemahaman yang benar. Khawarij yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun sahabat Nabi, tapi yakin kami benar. Ya, inil hukmu illa lillah. Padahal satupun gak ada sahabat Nabi, tapi mereka yakinnya itu. Coba bayangkan, orang Khawarij di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As. Tidak hanya mengkafirkan, mengirim orang untuk membunuh, dan sudah terjadi. Mereka membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun sahabat Nabi. Dinasihati sama siapa? Abdullah bin Abbas. Masuk sadar sekian ribu orang, tapi banyak yang nggak sadar. Padahal seandainya mereka iya yo, mosok kono sahabat belas iki, sahabat itu kono kabeh. Di antara penghalangnya nggak mau merujuk kepada pemahaman para salaf, ya, merasa dirinya paling benar dan seterusnya. Makanya kalau masalah agama itu niru, saya ulangi ya, untuk masalah agama kita itu disuruh niru. Ad-dinu la yaqumu illa bil ittiba. Agama tidak berdiri kecuali harus ittiba. Jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad loh suruh ittiba. Ya, ittabi millata Ibrahim. Muhammad, ikutilah milanya Ibrahim. Nabi Muhammad loh disuruh ngikuti, apalagi kita. Fabihudahu muqtadi, dengan petunjuk-petunjuknya para nabi terdahulu ambillah suri toladan wahai Muhammad. Nabi Muhammad itu disuruh ngikuti, apalagi kita. Jadi agama itu harus dibangun di atas ngikuti, niru orang soleh yang terdahulu. Jadi begitu ya, berarti ada penghalang. Mungkin dia sholat setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tadi nggak mau merujuk ke pemahaman salah. Kemudian masih makan harta yang haram. Ini makan harta yang haram kan menghalangi terkabulnya apa? Doa. Nah, dan begitu juga dengan penghalang-penghalang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Tidak harus. Apakah mensolati jenazah harus di masjid? Tidak harus. Boleh di rumah, boleh di masjid, bahkan boleh di kuburan. Jadi misalnya ada orang yang wafat, kita ngejar untuk bisa ngikuti sholat jenazah, ternyata kita ketinggalan, Pak. Kita sampai di lokasi sudah dikubur di makam. Boleh nggak kita sholati? Boleh. Bahkan di makam pun boleh. Jadi nggak harus di masjid, gitu Pak. Monggo, yang lain kalau ada. Cukup? Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Naktafi bihadzal qadar, nahtatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.